Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, kullu amal ibnu adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azibih. Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku akan memberi balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sekalian, itulah salah satu keistimewaan ibadah puasa, yakni sifatnya yang syiriah, rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang terkait erat dengan makna keikhlasan dan ketulusan. Puasa benar-benar merupakan penanaman kesadaran yang mendalam akan kemahahadiran Allah yang mutlak, tidak pernah lengah mengawasi semua tingkah laku hamba-hambanya. Kesadaran tersebut pada gilirannya akan mendorong seseorang untuk hidup sesuai dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah puasa merupakan penghayatan nyata akan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Sahabat sekalian, karena sifatnya yang personal itulah, maka puasa Ramadan bisa menghasilkan sesuatu yang dalam bahasa sekarang disebut dengan disiplin. Saat tengah hari di bulan puasa, sebenarnya kita bisa mengunci diri di dalam kamar lalu makan sekenyangnya, dijamin tak seorang pun akan tahu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ada semacam self control yang sandarannya langsung kepada Allah. Ada keyakinan meskipun orang lain tidak akan tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Manusia memang bisa dibohongi, tapi Allah Maha suci dari segala akal-akalan dan tipu daya kita. Ada perasaan malu kepada Allah, dan itulah sumber disiplin yang hakiki, bukan disiplin semu dari undang-undang atau peraturan dari luar diri kita. Disiplin yang timbul dari kedalaman jiwa dan nurani kita sendiri. Kedisiplinan macam inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan melihat kita. Sahabat sekalian, secara terurai disiplin tersebut terdiri dari yang pertama, disiplin rohani, yaitu kesadaran yang paling murni kepada yang serba maha. Kesadaran bahwa di atas langit ada langit. Kita dilahirkan, besar, lalu menikah, menua, kemudian meninggal. Sama sekali bukan kehendak kita. Ada yang maha berkehendak, dan kita hanyalah pelaksana dari kehendak tersebut. Suatu saat kita akan harus mempertanggungjawabkannya, apakah kita melaksanakan sesuai dengan kehendak tersebut atau tidak. Keyakinan bahwa kita ada dan hidup adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat sekalian, puasa yang kita lakukan dengan benar, dalam arti lapar dan dahaga kita, tubuh lemah dan bau mulut kita, semata-mata adalah karena dan untuk Allah, akan membentuk disiplin rohani dalam diri kita. Dan disiplin rohani itu akan membimbing kita untuk tetap konsisten menyembah Allah
Dikala miskin menyembah Allah, demikian pula saat kaya. Ketika sebagai bawahan menyembah Allah, begitu juga saat menjadi atasan. Saat jadi orang awam menyembah Allah, apalagi setelah menyandang gelar keilmuan, menyembah Allah dalam arti kepandaian, kekayaan, kekuasaan itu kita gunakan untuk mewujudkan kehendak Allah membangun dan memakmurkan bumi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, yang kedua adalah disiplin moral. Ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan ada artinya jika pesan moral yang dikandungnya tidak kita laksanakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak melaksanakan pesan moralnya, tidak memperoleh hasil apa-apa dari ibadah puasanya. Sahabat sekalian, ibadah puasa membimbing kita untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, moralitas kita yang pada hari-hari biasa mudah tercemari oleh berbagai persoalan hidup, persaingan, dan gesekan-gesekan sosial yang begitu hebat, di hari-hari kita menjalankan ibadah puasa akan dengan sendirinya terkondisikan untuk berhati-hati. Segala gerak-gerik kita dibimbing oleh suasana kehati-hatian untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Moralitas yang telah teruji itu dalam mengarungi kehidupan di hari-hari sesudah Ramadan tidak akan mudah terkena kotoran-kotoran sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan kriminal. Pada gilirannya, hal itu tidak saja akan menguntungkan pribadi pelaksananya, melainkan juga bermanfaat bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga yaitu disiplin sosial. Kalau pada disiplin moral, titik tekannya adalah tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam disiplin sosial, stressingnya adalah memberikan sesuatu yang dapat membahagiakan orang lain. Wujudnya baik dalam bentuk kehidupan berumah tangga dan bertetangga maupun berbangsa dan bernegara adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan fungsi dan posisi kita masing-masing. Dengan ibadah puasa, kita diajak untuk merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Pelajaran inilah yang akan menumbuhkan disiplin sosial yang akan mendorong kita untuk tidak menambah jumlah kaum fakir miskin. Sebaliknya kita akan terpanggil untuk menyantuni dan mengentaskan mereka. Itulah 3 disiplin yang dilatih oleh Allah dengan ibadah puasa. Dan ketiga disiplin ini mudah-mudahan akan selalu konsisten kita laksanakan di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita bisa merasakan buah dari kedisiplinan tersebut, yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.